Dalam hidup, kadang-kadang kita mengalami momen yang membuat kita terdiam dan merinding di seluruh tubuh. Seperti ketika kita berdiri di depan lautan luas, menatap langit malam yang penuh dengan taburan bintang, atau berada di hadapan karya seni yang menakjubkan yang membangkitkan emosi mendalam. Perasaan yang tak terucapkan, ketika kita secara spontan mengeluarkan kata wow, itulah yang disebut kekaguman. Ini adalah emosi istimewa yang muncul ketika kita berhadapan dengan keindahan atau kekuatan transenden yang melampaui pengalaman sehari-hari kita. Dahulu kala, pada zaman keemasan Israel, Raja Salomo mewujudkan mimpinya untuk membangun rumah Tuhan, yaitu Bait Suci. Bait suci yang megah ini berdiri dengan penuh kemegahan, dan di tempat paling suci, yaitu ruang Maha Kudus, ditempatkan tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan. Namun, saat tabut perjanjian dipindahkan ke ruang Maha Kudus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seluruh bait suci dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, 1 Raja-Raja 8. Kejadian itu begitu kuat sehingga para imam yang bertugas di bait suci tidak dapat melanjutkan tugas mereka. Ini adalah bukti nyata dari kehadiran Sang Pencipta yang tak terlihat dan transenden. Seperti kerendahan hati yang kita rasakan di depan keagungan alam atau kekaguman yang terinspirasi oleh karya seni hebat, ini adalah ekspresi tertinggi dari kekaguman di hadapan misteri yang luar biasa yang tidak dapat dikendalikan atau dijelaskan oleh kekuatan manusia. Pengalaman transenden semacam ini sering mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan mendasar seperti, siapa saya? Untuk apa saya hidup? Dan menginspirasi kita untuk memikirkan kembali arah hidup kita. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Sebenarnya, bait suci itu hanyalah sebuah perumpamaan yang menunjuk pada kebenaran sejati. Bait suci sejati adalah Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan sendiri yang datang di antara kita dalam wujud manusia. Itulah sebabnya ia disebut Immanuel, yang berarti Tuhan bersama kita. Pada zaman Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan hanya dapat dialami di tempat-tempat tertentu. Namun melalui Yesus, kehadiran itu menjadi tersedia bagi semua orang, melampaui waktu dan ruang. Meskipun kita, sebagai makhluk yang berdosa dan tidak sempurna, tidak berani mendekati Tuhan, Yesus yang tidak berdosa telah membayar harga untuk semua dosa kita di kayu salib, membuka jalan bagi kita untuk mendekati Tuhan. Kini, kita tidak lagi memerlukan bangunan khusus atau ritual keagamaan untuk bertemu dengan Tuhan. Melalui iman kepada Yesus, kita dapat bertemu dengannya secara langsung. Bahkan, kita sendiri menjadi bait suci tempat Tuhan berdiam, sehingga pikiran, tindakan, dan hubungan kita memiliki makna suci. Kehidupan sehari-hari kita yang biasa, pekerjaan kita, dan orang-orang yang kita temui dapat menjadi saluran kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika kalian rindu menemukan makna dan nilai sejati dalam hidup kalian, dan ingin setiap hari menjadi momen ajaib, undanglah Yesus Kristus ke dalam hidup kalian. Ia akan mengisi hidup kalian dengan makna dan memampukan kalian untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik dengan pengaruh kalian. Semoga pengalaman penuh kekaguman ini juga menyertai hidup kalian.